Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita yang kemarin sudah sampai pada pengertian etika bisnis, dan selanjutnya kita coba lanjutkan. Kita mulai dari etika bisnis kembali. Jadi kalau kita dari penjelasan sebelumnya menjelaskan bahwa etika bisnis adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya untuk melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan atau apapun itu. Kemudian yang berikutnya adalah mempelajari kualitas moral, kebijaksanaan, organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis. Yang ketiga merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Ini kita bicara etika dan moral. Yang keempat, etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten, konsekuen, setia pada prinsip kebenaran, keadaban, dan bermartabat. Jadi sebenarnya inti dari mata kuliah etika bisnis adalah bagaimana kita bisa membedakan baik dan buruknya tindakan kita dalam dunia bisnis. Tentu semua itu berdasar dari aturan yang berlaku di sebuah wilayah dan hal-hal lain yang dipertimbangkan. Berikutnya, mengapa etika bisnis perlu dilakukan? Yang pertama, bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, tapi melainkan untuk pertimbangan nilai-nilai manusiawi. Ya, jadi selain berbisnis, kita juga mengembangkan nilai-nilai manusiawi. Bagaimana bisa memanusiakan manusia. Nah, ini yang kadang banyak orang tidak bisa lakukan. Karena banyak faktor ya. Sebenarnya mungkin saja dari faktor lingkungannya dia, kebiasaan dia. Ketika dia turun di dunia bisnis mungkin sulit memanusiakan manusia, karena dalam dunia bisnis itu kadang memang yang kita punya struktur yang harus kita utamakan adalah struktur selera dari konsumen itu sendiri. Sebagai manusia, pasti semua ingin diberikan sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang sifatnya memiliki nilai-nilai manusiawi yang tinggi. Contohnya saja seperti ini. Di beberapa tempat usaha, banyak orang yang berusaha hanya mementingkan seleranya sendiri, selera lidahnya sendiri, tanpa memikirkan selera dari konsumennya. Nah, sebenarnya kalau secara dunia bisnis itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tetapi dengan tidak memerhatikan hal-hal manusiawi, nilai-nilai manusiawi, yaitu seperti contohnya selera konsumen, itu akan mengurangi nilai secara keseluruhan terhadap perusahaan itu, yang akan menjadi sebuah cerita yang buruk bagi perusahaan itu, menjadi sebuah citra yang buruk bagi perusahaan itu, bagi sebuah usaha itu. Bayangkan saja, ini persoalan selera saja. Bagaimana kalau sudah menyentuh hal-hal yang sifatnya moral dan etika, menjual sesuatu yang sifatnya tidak halal misalnya di wilayah atau di sebuah daerah yang dimana daerah itu aturannya tidak boleh menjual produk yang tidak halal. Ini akan menjadi
efek yang sangat jelek bagi perusahaan itu. Bisa jadi malah diobrak-abrik perusahaan. Sehingga inilah yang penting kita harus kita junjung, yaitu nilai-nilai manusiawi dalam berbisnis. Kemudian apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang. Nah, makanya saya bilang bahwa berbicara etika, berbicara moral dalam berbisnis itu memang harus memperhatikan nilai-nilai halayak ramai itu. Melihat kepentingan orang banyak di sebuah wilayah. Apakah wilayah tersebut memang tidak diperbolehkan misalnya menjual produk yang kita sedang buat, ya, apa boleh dikata ya kita harus mengikuti aturan tersebut. Karena kita harus melihat kepentingan orang banyak dalam wilayah tersebut. Karena jangan sampai berbenturan dengan tujuan dari organisasi bisnis kita. Kemudian yang kedua adalah bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi. Memang pendidikan sosial itu penting karena hubungannya tentang bagaimana kita membawa kepribadian kita kepada orang lain atau kepada diri kita dan orang banyak. Sehingga dalam dunia sosial banyak orang itu lebih pintar memposisikan dirinya dengan orang lain. Karena memang dunia sosial itu membahas hal-hal tersebut, termasuk etika. Nah, beberapa orang lain itu cenderung lebih tidak tahu bagaimana caranya memperlakukan orang lain. Kenapa? Karena mungkin pendidikan sosialnya itu kurang. Kelebihan kita itu di ilmu sosial, kita lebih mudah menempatkan diri kita terhadap orang lain. Jadi kalau ada introvert, ada extrovert ya. Kalau misalnya kamu sering lihat teman-teman yang sering menyendiri, sering lebih banyak di kamar, itu kecenderungannya dia itu adalah kepribadian yang introvert. Introvert ini biasa dibentuk karena pengaruh kebiasaan sosial atau pendidikan sosial yang tidak dipahami. Sehingga dalam dunia etika bisnis, untuk dunia sosial itu sangat penting sekali. Karena seharusnya memang kita yang lebih bisa melaksanakan etika bisnis. Kenapa? Karena berbicara etika bisnis ini kita berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya sudah kita lakukan di dunia sosial. Di dunia kita, di ilmu kita memang mengutamakan itu namanya etika ya. Jadi sangat kecil kemungkinan kalau orang sosial itu tidak bisa melihat, mengkondisikan dunia bisnisnya untuk menerapkan nilai-nilai etika di dalamnya. Karena memang ilmu sosial itu banyak membahas persoalan itu tentang etika dan moral. Ya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tidak lanjut manusia dalam berhubungan bisnis satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang. Ya, jadi ini berbicara lagi persoalan persaingan bisnis ya. Bisa kita lihat bahwa di dunia usaha kecil menengah saja persaingan bisnisnya itu sudah semakin ketat. Bisa dibayangkan penjual bakso bakar saja itu mungkin ada ribuan. Nah, bayangkan saja kira-kira ada berapa persen peluangmu untuk bisa memenangkan pasar, untuk mengalahkan dari sekian banyak penjual dengan jenis produk yang sama. Nah, kalau salah satu nilai perusahaan yang bisa kita terapkan agar usaha kita itu bisa laris di mata konsumen, ya salah satunya adalah menerapkan nilai-nilai etika itu. Kalau kita bisa memberikan pelayanan yang
baik, sopan kepada konsumen kita. Ya, ini bisa menjadi nilai tambah bagi perusahaan sehingga orang lebih memilih membeli produk di tempat kita. Karena kita memperhatikan nilai-nilai yang banyak orang inginkan. Sehingga sangat penting. Jadi etika ini juga memang hal kecil, tapi kalau diabaikan bisa menjadi hal yang besar. Dan besar dampaknya terhadap perusahaan kita. Itu. Kemudian ini tadi sudah ya. Selanjutnya kesimpulan. Dari semua penjelasan yang kita sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu dengan yang tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa etika dalam berbisnis ternyata diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Nah, memang penting. Jadi kontrol ya. Bayangkan kalau semua perusahaan di muka bumi ini, tidak usah terlalu jauh, di Kolaka saja misalnya, atau di Sulawesi Tenggara, atau di Indonesia. Bayangkan saja kalau perusahaan di Indonesia itu tidak menerapkan etika, tidak terkontrol, semua menjual barang-barang yang tidak sesuai dengan keinginan pasar dan bahkan melanggar aturan dalam pasar, dalam dunia sosial, dalam dunia masyarakat banyak. Bayangkan saja betapa kacaunya dunia bisnis itu sendiri. Kemudian yang kedua, perkembangan Indonesia, kemajuan teknologi perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja, khususnya yang adanya perubahan. Perusahaan tersebut harus menyadari bahwa dalam beroperasi harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sekarang sudah banyak kasus dunia usaha tambang itu merusak lingkungan. Kemudian para penilai analisis dampak lingkungan juga sudah mulai bermain dengan para pengusaha tambang. Kadang apa yang mereka laporkan, apa yang mereka analisis terhadap lingkungan itu tidak sesuai, hanya berpihak kepada si pengusaha. Nah, ini menjadi masalah-masalah nanti ini di dalam dunia etika bisnis. Kenapa? Karena laporan itu tidak sesuai. Sehingga perusahaan tambang itu semau-maunya saja, semena-menanya mau merusak lingkungan. Nah, dampak buruknya adalah kepada masyarakat itu sendiri juga. Kita juga yang akan bayangkan kalau kelestarian lingkungan tidak dijaga, pertambangan itu terus-terus merambah lingkungan dan tidak memperhatikan limbahnya, merusak lingkungan. Nah, dampak buruknya adalah kita juga yang merasakan. Kita akan kebanjiran, kita akan tanah longsor, kita akan dapat kena misalnya keracunan air dan lain sebagainya karena air kita terkontaminasi dari tambang yang sudah beroperasi yang tidak memperhatikan nilai-nilai lingkungan hidup yang berkaitan terhadap kemaslahatan kehidupan orang banyak. Sehingga penting ya. Ini kenapa etika perlu untuk dunia bisnis. Mau bisnis apa saja. Peran etika dalam bisnis sebagai kontrol terhadap individu perilaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral. Sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi. Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tergantung dalam suatu kerangka sosial. Ya, jadi perannya jelas ya, dia sebagai kontrol bagi pengusaha maupun masyarakat yang sedang bersinergi dengan mereka. Baik antara sesama pengusaha dan konsumen dan lain sebagainya. Jadi ini sangat jelas ya. Kalau tidak ada bisnis, betapa kacaunya dunia bisnis di Indonesia atau di dunia atau di wilayah Anda. Kenapa? Karena tidak akan menerapkan nilai-nilai etika dan kesopanan, terutama tentang kelestarian lingkungan hidup dan lain sebagainya. Itu penting sekali. Kemudian prinsip-prinsip dalam etika bisnis, ada prinsip otonomi, ada prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip integritas moral. Jadi kesemua ini intinya adalah bagaimana memperlakukan orang banyak itu secara baik, tidak hanya mempertahankan ego kita masing-masing, tapi memang betul-betul untuk masyarakat dan untuk kita juga. Ya, contohnya ini kayak prinsip saling menguntungkan. Artinya begini, semua bisa senang, semua bisa menang. Lo kenyang, gua senang, gua menang. Gitu. Jadi semua itu dapat ya, tapi tidak merusak orang lain.
Jadi kita naik tanpa harus menginjak orang lain. Jadi kita naik bersama-sama, seperti itu. Itulah yang disebut dengan etika bisnis yang berprofesional. Jadi naik tanpa menginjak orang lain, seperti itu. Jujur juga harus penting. Otonomi itu kemampuan mengambil keputusan tidak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Prinsip integritas moral juga seperti itu. Jadi ke-5 poin ini itu memang sudah jelas sangat merujuk kepada hal-hal yang sifatnya harus dilakukan dengan baik dalam dunia bisnis. Kenapa? Karena kalau semua usaha tidak menerapkan ini, persaingan tidak akan sehat, dunia bisnis akan kacau dan tidak akan saling menguntungkan. Semua orang akan saling membunuh perusahaannya ya. Jadi seperti itu. Ini ada aliran dalam teori-teori dalam etika bisnis. Ini sekilas saja ya. Ini ada aliran utilitarianisme. Jadi menurut aliran ini, baik atau buruk setiap tindakan diukur dari apakah tindakan itu menghasilkan tingkat kesenangan atau kebahagiaan dan kemanfaatan yang terbanyak dengan pengorbanan yang sedikit. Jadi seberapa senang, seberapa bahagia terhadap tindakan yang kita lakukan. Jadi begini, kita menolong orang lain itu sebenarnya memiliki nilai kesenangan dan kebahagiaan, baik dari diri kita maupun kepada orang yang kita tolong sebenarnya. Jadi hal kecil yang kita lakukan itu sebenarnya bisa kita membuat kita bahagia, bisa membuat kita senang. Hal-hal kecil aja. Iya, banyak di sekitar kita, di lingkungan kita itu orang itu kelihatannya tidak penting sekali apa yang dia lakukan itu. Ya, biasa kamu lihat temanmu seperti itu. Kamu ini buat apa sih? Tidak penting banget gitu kayak buat kayak gitu. Tapi menurut dia itu adalah yang membuat dia senang, itu yang membuat dia bahagia. Apalagi berhubungan tentang etika. Misalnya menolong orang lain saja itu sangat bisa memberikan kebahagiaan. Baik untuk kita maupun orang lain. Itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Ini kalau diri saya pribadi ya. Tapi kalau menurut saya kayaknya semua orang seperti itu. Orang yang suka menolong pasti memiliki nilai kebahagiaan, kesenangan sendiri untuk melakukan itu. Nah, bagaimana kalau kita lakukan itu dalam dunia bisnis? Kita mencari uang, mencari profit, keuntungan, tapi berbagi keberkahan. Kan bagus. Sehingga banyak beberapa kasus yang ada biasa kita lihat di televisi atau di media sosial. Ada pengusaha, usahanya kecil, tidak besar-besar amat juga. Jadi dia tiap Jumat, dia itu menggratiskan makanan untuk para pemulung, tukang becak, dan orang-orang yang tidak sanggup lain. Nah ini kan bagus, secara teori utilitarianisme ini sangat kena ya, sangat ada sinkronisasinya. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang dilakukan adalah mengorbankan sedikit hal untuk membagi kesenangan dan kebahagiaan bagi dirinya dan orang lain. Itu yang disebut dengan etika-etika yang bisa kita bangun. Kemudian berikutnya aliran deontologi, yaitu baik dan buruk setiap tindakan itu tidak diukur dari hasilnya, tetapi merupakan kewajiban moral. Tugas yang bersumber dari kehendak secara mandiri. Ya. Tidak diukur dari hasilnya, tapi merupakan kewajiban moral. Jadi misalnya membuat pertambangan itu, usaha tambang, niat kita membuat usaha tambang adalah untuk kesejahteraan masyarakat banyak di wilayah tersebut. Bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh aliran deontologi dalam dunia etika bisnis yang jika diterapkan itu akan bagus untuk semua orang. Sebenarnya ada berapa lagi ya? Ada teori hak dan teori keutamaan, tapi nanti dibahaskan di kesempatan yang lain.
Ini sumber nilai-nilai etika. Ada 4 sumber nilai etika dalam komunitas bisnis ya. Yang pertama itu sumbernya dari agama. Kalau kita semua agama itu mengajarkan bagaimana kita ini manusia berbuat baik kepada setiap manusia. Ya. Sehingga agama menjadi sebagai sumber nilai-nilai etika yang paling utama. Makanya sebenarnya penting sekali dalam sebuah keluarga. Ini kita ya berbicara nilai-nilai etika itu memang harus kita mulai dari keluarga kita sendiri dulu. Karena mengajarkan nilai-nilai etika ini memang harus dimulai dari keluarga. Dari pendidikan keluarga. Karena agama ini yang paling pertama menyentuh umat manusia itu di dalam dunia keluarga. Sehingga penting untuk mengajarkan nilai-nilai etika itu melalui agama. Karena menurut beberapa ahli agama, katanya kita tidak usah mengkhawatirkan rezeki seorang anak. Yang kita khawatirkan adalah bagaimana agamanya, yaitu bagaimana pendidikan agamanya ke depannya. Karena yang paling banyak tersesat di masa dewasanya itu adalah masalah keagamaan. Kalau masalah rezeki, insya Allah kita semua punya rezeki. Hanya kita tinggal mencarinya. Yang kedua adalah filosofi. Nah, filosofi juga ini lahir di salah satunya memang lahir di tengah-tengah keluarga. Banyak nilai-nilai keluarga yang bisa kita serap dan menjadi sebuah nilai-nilai etika. Sehingga ada film keluarga cendana itu memang banyak dalam film keluarga cendana, keluarga cemara. Keluarga cemara itu memang menampilkan nilai-nilai moral dalam keluarga. Bagaimana mereka hidup dari tadinya kaya kemudian menjadi miskin. Tetapi karena dengan kekuatan keluarga mereka mampu menjalankan kehidupannya. Nah sebenarnya ini kan nilai-nilai filosofi yang lahir dari kekeluargaan. Kemudian berikutnya pengalaman dan perkembangan budaya. Ini bisa kita dapatkan dari lingkungan kita sendiri, lingkungan rumah kita, lingkungan tempat tinggal kita dan lain sebagainya. Kemudian hukum juga ini lahir dari negara yang membuat hukum, kemudian menerapkannya ke masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu yang sifatnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di sebuah negara tersebut. Oke, mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nanti minggu depan kita lanjutkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.